menarik tubuhnya. Ya, Masya Allah. antar itu romantis sekali ya. Membiarkan dia menangis dalam pelukanku. Semakin keras dia menangis, semakin Keras Kiai Haji Ahmad Dahlan Mem- semakin Siti Wasidah. erat memeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Wah, saya terburu-buru lagi nih Pak ya. Baik, Kastars Mania. Waduh, ada manianya. Kali ini saya bersama dengan salah satu tokoh Muhammadiyah, yang mana kita akan membahas sedikit hal-hal yang sedikit menggelitik. Begitu Pak ya, kurang lebihnya Pak ya. Iya. Nah, beliau adalah Pak Agus. Casta Project, check it out. Baik Pak, selanjutnya adalah beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Nah, ini kan berkaitan dengan gini Pak. Dakwah Muhammadiyah. Iya, begitu Pak ya. Tapi yang ingin kami tanyakan adalah terkait poligami, gitu Pak. Mungkin sekarang yang lagi viral banget kan Pak di kalangan aktivis agama, aktivis orang-orang Islam itu kan sering membahas hal yang seperti itu Pak ya. Apalagi di Indonesia ini rasanya tabu sekali untuk membahas hal seperti itu, gitu kan Pak ya. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah bahwa selama ini kan kita tahu Pak, kalau di warga Muhammadiyah ataupun kiai-kiainya Muhammadiyah itu kan jarang sekali kita mendengar ya orangnya yang berpoligami, begitu Pak ya. Ya. Namun informasi dari beberapa artikel yang kita temukan, ternyata pendiri kita ini Muhammadiyah, Bapak Kiai kita ini teridentifikasi berpoligami Pak. Nah, ini kita perlu tahu Pak, sebenarnya berpoligami yang dimaksud Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu seperti apa Pak? Iya, jadi memang poligami ini kan memang ada ayatnya ya, dan sebenarnya ada ini. Jadi sebenarnya di kalangan kiai-kiai dulu itu poligami itu ya sudah hal yang wajar Pak ya. Kayak ini. Tapi di kalangan masyarakat itu masih dianggap tabu. Ya, dianggap tabu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca dari beberapa referensi sejarah Muhammadiyah ya, bahkan ini sebelum lahir mulai dari sebelum lahir Muhammadiyah, sebagai tokohnya adalah Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sebenarnya juga kalau kita baca dalam sejarahnya, beliau itu juga melakukan poligami. Tapi poligaminya Kiai Dahlan ini bukan semata-mata ini, tapi betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Jadi poligami untuk dakwah, gitu ya. Demi dakwah Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu rela untuk melakukan poligami. Karena pernah ceritanya begini, pada suatu hari Kiai Dahlan itu pernah dipanggil oleh Narso Dalem. Kerajaan itu Pak. Narso Dalem itu Sultan Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono, ke-7 iya. itu ya. Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, itu pernah manggil Kiai Dahlan. Itu memanggil Kiai Dahlan yang apa gitu. Beliau meminta kepada Kiai Dahlan untuk menikahi janda muda bernama Nyai Raden Ayu Sutijah Widyaningrum. Panjang sekali Pak ya. Yang namanya kerajaan, Panggilan namanya di kesultanan itu namanya panjang banget. Gak perlu kuliah, namanya udah panjang Pak ya. Nyai Raden Ayu Sutijah Widyaningrum. Raden Ayu gitu Pak ya. Raden Ayu ya. Kalau nggak Ayu nggak raja. Enggak, namanya ya Ayu. Ya Ayu Pak ya. Tapi ini janda muda Ayu bener. Ayu bener. Jadi Nyai Raden Ayu Sutijah Widyaningrum. Nah, janda ini dari salah seorang kawula dalam kesultanan yang bernama Mas Abdullah. Jadi Mas Abdullah ini meninggal, lalu meninggal istri masih janda masih muda. Nah, sebagai seorang laki-laki, Kiai Dahlan laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami ya, sudah punya istri yaitu Nyi Walidah dulu. Kiai Dahlan ketika itu dipanggil itu ya tawaran itu dia kaget gitu. Tapi bagaimana yang manggil itu Karso Dalem? Maka Kiai Dahlan juga minta untuk kepada Karso Dalem itu karena dia beranggapan pasti Karso Dalem itu punya anggapan yang baik
Tujuan yang baik ya, gitu Pak ya. untuk meminta kedalan untuk menikahi salah Raden seorang Ayu tadi Pak ya. Ayu tadi ya, Widyaningrum. Jadi nah akhirnya kedalan ya tentu karena sudah beristri, beliau sebelum itu belum memberi jawaban, memikirkannya. Akhirnya karena memiliki memiliki istri lebih dari satu orang itu kan sebetulnya tidak dilarang oleh Islam, ya, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Kiai Dahlan ini, tapi aku termasuk laki-laki yang cenderung ingin memiliki satu istri. Nah, itu pernyataan Itu Kiai poin Dahlan. pentingnya Pak ya. Jadi memiliki istri lebih dari satu itu memang tidak dilarang oleh agama, tapi aku termasuk laki-laki yang cenderung memiliki satu istri saja karena aku sangat mencintai dan menyayangi Walidah, istri pertamanya Pak ya. Itu. Nah, akhirnya secara hati-hati Kiai Dahlan ini membicarakan hal tersebut dengan istrinya Nyi Walidah. Jadi Nyi Walidah bahwa cerita sama Nyi Walidah bahwa Ngarso Dalem memintaku menikahi janda muda bernama Nyai Raden Ayu Sutijah Widyaningrum. Nah, mendengar itu sebagai seorang perempuan yang berhati lembut ya, Nyai Dahlan ini Nyai Walidah ini mempunyai hati yang sangat lembut perasa gitu ya. Tentu saja ketika mendengar Kiai Dahlan begitu, menurut ceritanya ini terhenyak langsung ya. Terhenyak mendengar kata Kiai Dahlan, mendengar perkataanku seperti itu, istriku terhenyak. Ia hanya diam saja, diam. Wajahnya yang ayu, kata Kiai Dahlan, basah dengan air mata. Jadi diam sambil menangis itu Pak. Mohon maaf Pak ya, saya dekatkan sedikit ya. Meneteskan air mata. Nah, maka Kiai Dahlan oleh Kiai Dahlan belum bisa merasa, waduh saya sudah menyakiti hati istriku karena menangis tadi. Iya, melihat itu biasanya kan begitu. Langsung oleh Kiai Dahlan dirangkul ya, pelan-pelan aku menarik tubuhnya ya, Masya Allah. antar itu romantis sekali ya, membiarkan dia menangis dalam pelukanku. Semakin keras dia menangis, semakin keras Kiai Dahlan semakin erat memeluknya. Maka kata Kiai Dahlan, aku tidak menghapus air matanya. Sebagai laki-laki aku tahu bahwa dia itu dengan cara seperti itulah aku dapat memberikan kepuasan kepada Walidah. Ya, jadi malah didekap rangkul, tapi Kiai Dahlan juga nggak melepas air mata, mengesap air mata, dibiarkan menumpahkan segala kekesalan dan kekecewaannya. Tapi sebagai seorang yang mungkin yang nangis itu kan bahasa cinta. Ya, menurut Kiai Dahlan begitu, ini bahasa cinta, saking cintanya juga pada Kiai Dahlan wajar saja. Nah, tapi yang kaget itu setelah tangisnya berhenti, barulah aku berkata kepada Walidah, kata Kiai Dahlan. Jadi setelah Nyi Walidah sudah berhenti tangisnya, baru Kiai Dahlan itu menyampaikan ini, bahwa keputusannya adalah keputusanmu. Nah, artinya terserah Nyi Walidah boleh atau tidak. Ya, jadi itu keputusannya Nyi Walidah yang ini. Nah, jadi keputusan jika dia tidak setuju aku menikah dengan Nyai Raden Ayu Sutijah tadi, aku akan segera mengatakan kepada Ngarso Dalem, bahwa aku tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, semata-mata karena aku tidak ingin menyakiti hati istriku Walidah. Nah, tapi kata Kiai Dahlan, aku karena sangat menyayangi dan mencintai dan mengharap keridhoannya supaya ini hatinya ini. Tapi aku sungguh kaget, katanya Kiai Dahlan, tak menduga ternyata Walidah justru menyarankan agar aku menerima tawaran Ngarso Dalem. Nah, itu yang kaget Kiai Dahlan. Jadi seketika Kiai Dahlan sudah mengatakan itu
tergantung keputusanmu. Jadi kalau enggak ya saya akan ngatur pada Marso Dalem bahwa tidak bisa menerima tawaran itu. Ya. Tapi justru Siti Walidah. Nyi Walidah ini, Nyi Dahlan, istrinya Kiai Dahlan itu, yang pertama itu justru menyarankan supaya Kiai Dahlan itu menerima tawaran Ngarso Dalem, ya. Karena menurut Nyi Walidah, beliau mengatakan begini, permintaan Ngarso Dalem merupakan salah satu bukti nyata bahwa beliau memang merestui Muhammadiyah berdiri di Kauman. Jadi Nyi Walidah sampai begitu karena mengingat bahwa kenapa kok Ngarso Dalem ini Hamengkubuwono ke-7 ini minta kepada Kiai Dahlan untuk menikahi salah satu keluarganya yang sudah janda itu artinya bahwa Ngarso Dalem ini sudah merestui adanya Muhammadiyah di Kauman. Itu perasaannya Nyai Dahlan. Jadi karena kata Nyi Walidah, dengan menikahi Nyai Raden Ayu Sutijah Widyaningrum, aku dapat mempererat hubungan dengan Ngarso Dalem. Jadi Walidah juga yakin permintaan Ngarso Dalem itu bertujuan baik, ya, yaitu memberikan warna Muhammadiyah di Keraton Ngayogyakarta Kesultanan itu. Nah, setelah aku yakin, kata Kiai Dahlan, setelah aku yakin Walidah dan keluarga besar merestui, jadi termasuk keluarga besar Kiai Dahlan itu sudah merestui semua, maka aku segera menghadap Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, menyatakan aku siap memenuhi permintaannya, menikah dengan Raden Ayu Sutijah Widyaningrum. Nah, aku melihat, kata Kiai Dahlan, aku melihat ketika sudah menyatakan menerima lamarannya, si permintaannya Hamengkubuwono itu, kata Kiai Dahlan, aku melihat Ngarso Dalem benar-benar lega dan bahagia. Jadi lega. Terus akhirnya kata sekitar 1 bulan setelah itu, benar-benar aku dan Nyai Raden Ayu Sutijah itu Widyaningrum menikah dengan perayaan yang cukup sederhana. Bertindak sebagai wali nikah itu pihak dari perempuan adalah Kang Mas Nur. Ini Lurah Nur ini, ya, Kang Mas Nur kalau kita lihat di film Pencerah itu sebagai keluarga kerajaan juga yang itu, Kang Mas Nur itu. Sementara doa pernikahan dipimpin Kiai Penghulu. Nah, jadi itu hadis sudah menyetujui. Namun demikian akhirnya Nyai Raden Ayu ini memang sudah setelah menjadi Kiai Dahlan juga memang diminta untuk ikut aktif di pengajian yang dipimpin oleh Nyi Walidah itu sendiri. Waktu itu sudah Aisyah, Pak, ya? Belum Pak, ada. ya? Belum Aisyah, ya? Masih pengajian, namanya pengajian Wal Asri. Wal Asri. Ya, jadi di situ jadi cikal bakalnya Aisyah. Cikal bakalnya Aisyah. Jadi aktif di situ dan akhirnya juga Nyai Raden Ayu ini Widyaningrum ini juga menjadi salah seorang menjadi pengurus Aisyah, aktivis Aisyah, ya. Juga, Pak. Masya Allah. Dan itu jadi kalau kita lihat persis apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi mendakwahkan Islam ternyata perlu itu. Nah, perlu pengorbanan, Pak, ya. Ya perlu keleraan untuk mencatat itu. Seperti tadi kan tujuannya Kiai Dahlan sebenarnya pernyataan beliau sebenarnya dia beringin mempunyai istri satu saja. Berat sekali untuk sehingga hal itu dirundingkan dengan istrinya, dibicarakan dengan istrinya, dan ternyata di luar dugaan kan istrinya justru demi dakwah Muhammadiyah, istrinya merestui menyilahkan untuk itu. Dan ternyata pada kedepannya ternyata Muhammadiyah betul-betul diterima di Kauman itu sehingga berkembang itu. Hingga saat ini gitu, Pak. Ya. Tapi nggak sampai di situ lagi. Ada setelah itu pernah setelah yang ini kan termasuk istri kedua ya kan. Nah, ada lagi suatu hari Kiai Dahlan itu didatangi oleh seorang ulama yang berpengaruh di Yogyakarta, yaitu pesantren Al Munawir kalau nggak salah di situ di Kerapian. Iya, itu sudah pasar gede. Jadi kiai yang sudah
di ini ulama yang sudah sangat dihormati. Nah itu tiba-tiba datang kepada Kiai Dahlan. Setelah dialog berbagai macam, ya Kiai Dahlan merasa senang sekali kan gitu. Tapi ternyata di belakang dialognya itu ada permintaan. Nah, permintaannya itu luar biasa juga gitu. Yang sangat berat bagi Kiai Dahlan sebenarnya, tapi demi dakwah Muhammadiyah Kiai Dahlan akhirnya meminta tawaran itu, yaitu ketika itu Kiai Krapek itu datang itu sudah dialog panjang dan lain sebagainya. Terus Kiai Krapek mengatakan gini, kalau selama ini Muhammadiyah sudah banyak dari berkembang di kalangan ningrat gitu ya, kalangan kesultanan dan sebagainya, tapi Muhammadiyah belum. Ya, tapi Muhammadiyah belum ke masyarakat kecil. Ya, desa-desa gitu Pak ya. Ya, maka dari itu saya minta supaya ini kaget, ini beliau kan bukan orang Muhammadiyah. Muhammadiyah juga bisa berkembang di kalangan masyarakat biasa. Masyarakat kalangan kaum santri, kaum santri dan kalangan masyarakat biasa. Maka dengan ya terhormat Kiai Dahlan diminta untuk menikahi adik dari Pak Kiai tadi, dari Pondok Al Munawwar. Iya, Al Munawwir. Jadi diminta, ya namanya Kiai Munawwir kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah, diminta untuk menikah itu. Saya lupa nama apa adiknya itu. Jadi diminta itu, akhirnya Kiai Dahlan juga minta ada perjanjian ini sebelum menerima itu lama, berat sekali menerima karena sudah bersetuju Pak. Termasuk Siti Walidah itu juga sudah. Siti Walidah pertama kan, ya. Nyi Walidah itu pertama. Nah yang kedua itu kan Raden Sutijah, Raden Ayu tadi, si Widyaningrum tadi. Nah itu juga demi Muhammadiyah. Akhirnya dengan demikian, karena ini permintaannya itu dan juga disetujui oleh Siti Walidah, istri-istrinya yang lainnya. Ya dengan ini dan akhirnya Kiai Dahlan juga menikah itu, menikah lagi dengan itu, tapi juga semua juga demi untuk dakwah Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah juga diterima di kalangan kaum santri di Yogyakarta situ. Baik Pak, ini kan kalau kita melihat tokoh dari Muhammadiyah ini kan memang melakukan poligami ini ada alasannya gitu kan Pak ya. Memang tidak hanya semata-mata hanya karena ya nafsu ataupun cinta ataupun membawa alih-alih keadilan dan lain sebagainya, tapi memang murni ada nilai ingin mengembangkan dakwah Muhammadiyah saat itu Pak ya. Ya, memang benar-benar kalau kita lihat pernyataan beliau, sebenarnya beliau kan Kiai Dahlan ini berkeinginan juga hanya punya istri satu tadi dari saja, ceritanya tadi Pak. Tetapi karena demi dakwah Muhammadiyah, nah ini sebenarnya sangat luar biasa itu Nyi Walidah sendiri. Iya benar banget. Nyi Walidah sebagai istri pertamanya itu benar-benar seperti Siti siapa? Istrinya Saroh, istrinya Nabi Ibrahim ya. Oh, istrinya Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim, Saroh itu kan dulu memerintahkan juga kepada Nabi Ibrahim untuk menikahin Hajar gitu kan. Ya, menikahin Hajar itu kan atas permintaan istrinya. Ini hampir sama ya, Nyi Walidah ini ketika tadi ceritanya kan ya walaupun nangis ternyata demi kebaikan supaya Muhammadiyah ini bisa diterima di kalangan keraton khususnya dan juga masyarakat di kauman itu kan kaum keraton ya. Nah itu kesultanan itu kaum ningrat, maka dengan menikahi Raden Ayu tadi, Widyaningrum tadi, akhirnya Muhammadiyah betul-betul bisa diterima, termasuk yang ketiga tadi. Jadi sebetulnya itu. Nah, ya cuman karena di Muhammadiyah ini namanya juga Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Pengikut Muhammad kita ini. Jadi, Pak ya. Pengikut Muhammad itu ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika poligami itu juga hanya demi dakwah Islam pada saat itu ya. Dan itu juga atas persetujuannya. Nah, tapi kemudian kenapa di kalangan Muhammadiyah ini kok jarang ya
yang berpoligami. Ya, ini karena apa? Jadi, Orangnya ini takut sama istrinya atau memang setia? tidak sebenarnya. Oh, tidak, Pak ya. Ya memang ada juga yang takut sama istri gitu. Takut sama istri. Tapi sebenarnya di dalam pemahaman terhadap Al-Quran surah yang mengatakan poligami itulah, maka kadangkala agak takut ya kan, karena di sini dikatakan di ayat tersebut, karena dalam Muhammadiyah dalam memahami ayat itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fangkiku ma balakum minan nisa, ya, ma balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Nah, jadi di sini diartikan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, dan jadi sebenarnya dalam pemahaman ayat ini, menurut orang-orang Muhammadiyah itu, kita kalau mau nikah lebih dari satu itu juga harus bisa berbuat adil. Dan di awal tadi itu kasusnya adalah bisa mensejahterakan dulu anak yatim. Nah kan, mensejahterakan itu yang sangat yang utama, Pak ya. Berat gitu ya. Ya, jadi apalagi berbuat adil. Nah, kalau kita tidak mampu berbuat adil, ya lebih baik jangan gitu ya. Satu saja. Nah, ini adilnya itu kan adil dalam arti ya luas ya, dalam arti tidak hanya adil dalam pembagian tidur saja, tidak seperti itu, tapi juga adil bisa nggak merukunkan antara satu istri dengan ya, istri kedua dan istri pertama. Kalau dalam pembagian harta nafkah mungkin bisa kita berlaku adil, ya. Tapi bagaimana membagi dengan cinta, membagi perasaan, bisa, ya itu yang sangat berat. Maka tokoh-tokoh ayat tadi itu memberikan ya sebenarnya yang itu yang jadi pertimbangan bagi para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Para tokoh Muhammadiyah, Pak ya. Ya. Karena memang kan Muhammadiyah, Pak ya, mengikut Muhammad. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad juga itu juga bukan karena kemauan di beliau ini, karena juga itu demi untuk dakwah. Seperti bahkan kalau kita lihat banyak yang dinikahi Rasulullah itu yang sudah bukan gadis saja, yang gadis kan cuma satu. Iya, Pak. Aisyah. Siti Khadijah itu kan tua, Pak ya. Iya, setelah juga Khadijah istri pertamanya, dan itu banyak juga para janda juga ya, para janda yang sudah tua, yang istrinya meninggal di medan jihad dan lain sebagainya. Nah disitulah maka sebenarnya itu yang menjadikan itu. Nah, maka saya sendiri juga belum berani berpoligami itu. Belum berani berpoligami bukan karena itu semata-mata ya, karena apakah mampu kita bisa berbuat adil. Satu itu. Yang kedua, saya ingin mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau poligaminya itu setelah istrinya meninggal, istri pertamanya meninggal. Ya. Jadi istri saya meninggal, itu baru Rasulullah berpoligami. Jadi hidup ketika beliau masih monogami itu sebetulnya lama. 25 tahunan. Berapa tahun itu kalau kita hitung dakwah Rasulullah itu. Nah, jadi bukan Pada saat zaman Rasulullah itu bukan masih ada istrinya, Pak ya? Justru, enggak, setelah Khadijah wafat, baru Rasulullah itu menikah dengan istri yang lain. Nah. Baik, Bapak, artinya memang tokoh kita ini di Muhammadiyah memang
dalam berpoligami ini ada alasan ya Pak ya, bukan hanya karena terkait hawa nafsu saja. Dan mungkin warga Muhammadiyah tidak mengikuti tokoh ya karena kita tahu ada dasarnya Pak ya. Dalam Iya. berpoligami ya kita harus punya porsinya gitu. Selagi nggak mampu ya nikahin satu istri saja gitu Pak ya. Ya, terutama kalau nggak bisa berbuat adil. Kalau keedalan ini benar-benar bukan karena nafsu senang wanita, nah, tetapi memang betul-betul juga atas persetujuan istrinya juga, gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat keedalan itu kan memang sebetulnya inginnya juga istri satu saja, Iya Pak. tapi karena juga dapat izin dari keluarga istrinya, termasuk dari istrinya sendiri. Bagian dari strategi dakwah juga, Dan juga Pak ya. untuk pengembangan dakwah Muhammadiyah seperti itu. Jadi seperti apa yang disampaikan Nyi Walida tadi, untuk kebaikan Muhammadiyah supaya diterima, maka di situ. Termasuk ketika diminta oleh Kiai Munawir untuk Menikahi adiknya Pak ya. yang istri ketiga, jadi istri ketiga itu tadi juga bukan apa-apa semata-mata demi Muhammadiyah. untuk dakwah Dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah, dakwah Islam juga Pak ya. Nah, jadi untuk apa penyebarluasan Muhammadiyah. Jadi Masya itu. Jadi pada dasarnya poligami itu memang tidak dilarang di dalam Islam, tetapi mempunyai syarat-syarat. Bahkan kalau kata Buya Hamka itu seperti ya pintu darurat gitu. Pintu darurat. Maka kalau di Tarji itu boleh melakukan poligami, tapi kalau satu istri sudah tidak bisa punya keturunan dan lain sebagainya, atau tidak bisa sanggup melayani suaminya dengan baik, itu boleh. Jadi tapi itu pun kalau dalam akhlak Muhammadiyah itu juga paling tidak dapat persetujuan dan Ada keridhaan perizinannya dari Pak ya. istrinya. Nah itu yang biasanya jarang kendala. Jadi kalau itu benar-benar dilakukan karena Allah, bukan semata-mata nafsu itu. Hanya Makanya ingin kalau saja. kita lihat banyak di Muhammadiyah itu tidak melakukan poligami, yaitu. Karena paham landasannya tadi Pak Ya, ya. jadi betul. Jika bukan semata-mata boleh 2, 3, Akhirnya 4. kawin terus, jadi menikah itu, kok tapi kawin. mampu nggak nanti kita bisa berbuat adil? Dan apa motivasi? Itu kan ada di dalam motivasi kita untuk poligami itu Untuk apa? poligami. Nah, kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan menurut Kiai Kiai Haji Ahmad itu kan Dahlan. semata-mata untuk Dakwah. ya. Iya. Jadi bukan semata-mata Karena keinginan nafsu semata, Pak ya. Nah itu yang Masya Allah. poin yang penting. Baik Pak. Sungguh luar biasa sekali untuk podcast kita hari ini. Sangat dramatis sekali sampai saya mati kutu teman-teman ya. Kisahnya sangat romantis sekali dan jujur saja saya tadi itu hampir menitihkan air mata saking luasnya pengorbanan dan supportnya Nyai Walida itu benar-benar terenyuh sekali Pak. Sungguh ini adalah pesan yang bisa kita jadikan tauladan ya untuk kawan-kawan Kastars. Namanya Kastars Pak di YouTube. Kita sapa teman-teman tuh namanya Kastars. Semua bisa menjadi pelajaran dan juga motivasi untuk kita semuanya. Bukan motivasi berpoligaminya ini Pak ya, tapi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sikap-sikap Muhammadiyah dalam melihat poligami. Baik Bapak, mungkin itu saja informasinya. Mungkin ada satu pesan kata buat teman-teman Kastars. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau kita dalam menjalankan agama itu juga harus benar-benar memahami secara mendalam ya, sehingga kita tidak menjalankan agama itu tidak semata-mata asal saja, tetapi betul-betul kita pahami mendalam, termasuk dalam hal poligami tadi harus kita pahami betul ayat itu apa syarat-syaratnya, sehingga kita tidak hanya terjebak dengan hawa nafsu saja. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap mengikuti channel kita. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi video dari kami. Salam kreativitas.